Jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas seseorang dari sejarah Islam nih. Kalian mau tahu nggak siapa yang bakal kita bahas? Hah? Aduh pusing, pala otak, pala berbi. Apa? Jadi hari ini kita bakal ngebahas Malik Al-Adil Saifuddin. Jadi guys, Malik Al-Adil Saifuddin ini nama aslinya Al-Adil Abu Bakar bin Ayyub. Dia lahir pada tahun 1145 Masehi dan wafat pada tahun 1218 Masehi. Dia adik kandung dari sosok terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah. Malik Al-Adil ini termasuk tokoh besar dalam sejarah Islam, terutama di kawasan Mesir, Suriah, dan sekitarnya. Kalau kata aku, pasti cerita-cerita sebelum wafatnya pasti itu menarik banget gak sih? Gimana kalau kita tanya-tanya? Enggak sih? Kamu Kayaknya nanya lebih nggak? seru. Kamu nanya nggak? Siapa yang mau nanya? Aku pengen nanya sih. Jadi sebenarnya siapa sih Malik Al-Adil Saifuddin itu? Kok bisa ya namanya muncul barengan sama Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal dan legend itu? Jadi, Malik Al-Adil Saifuddin itu partner di segala perjuangan. Bayangin, di balik Salahuddin yang keren itu ada Malik Al-Adil yang ngebantu ngurusin politik, keuangan, bahkan ikut perang juga. Kalau ngomongin soal perang, kira-kira Malik Al-Adil ngapain aja ya waktu Salahuddin berkuasa? Banyak banget tahu, kayak dia tuh bener-bener partner terbaik banget juga. Terus dia tuh kayak juga tangan kanan sejatinya gitu loh, tangan sejatinya Salahuddin. Kayak dia itu kayak ngejagain kota-kota yang penting, nyuplai makanan buat tentara, bahkan sesekali dia tuh ikut medan perang tahu. Kayak intinya tuh Salahuddin tuh nggak sekuat itu kalau nggak ada adiknya yang gacor ini. Ih keren banget. Gacor sih. banget, dia bisa Keren banget. ngedukung kakaknya, wow. Gimana ceritanya Malik Al-Adil bisa naik tahta? Bukannya anak-anak sultan aja yang bisa naik tahta? Nah bener Mia, itu seharusnya anaknya. Tapi waktu saat Al-Ayyubi meninggal, di situ keluarganya malah berantem soal harta. Awalnya Malik Al-Adil Saifuddin itu diam doang, tapi karena masalah soal hartanya ini nggak selesai-selesai, jadinya Malik yang ngebantuin untuk masalah itu tidak dilanjut lagi. Berarti dia mau ngebantuin, berarti dia punya rasa peduli banget buat orang kayak Yang lebih kerennya lagi, di keluarganya itu juga ya dianya emang nggak mau diperpanjang karena mereka kan tahu kayak saudara itu nggak boleh berantem gitu-gitu. iya sih, bener banget. Kalau dibandingin gaya kepemimpinan Malik Al-Adil sama Salahuddin ini beda banget gak sih? Ih lumayan beda banget sih, karena kayak Salahuddin tuh yang kayak orangnya tuh tipe yang kayak ayo perang gitu, kayak menaklukkan musuh. Takutnya tapi berputar-putar. Tapi kalau Malik Al-Adil itu tuh dia tuh kayak mau ngebangun negara-negara yang makmur, yang kayak damai gitu lah. Pokoknya kayak bener-bener kayak punya rasa persahabatan gitu loh, daripada kayak punya musuh-musuh gak sih? Iya sih, karena siapa juga yang mau punya musuh. Kita kan mau kayak damai, hidup tentram, nyaman, enak lagi. Iya, kok bisa ya namanya ada julukan Al-Adil yang artinya Maha Adil? Karena dia emang beneran adil guys, dia nggak suka pilih kasih, dia benar-benar ngebela rakyat kecil, memperjuangkan kesejahteraan dan memperlakukan orang lain dengan penuh keadilan, bahkan musuhnya. Keren kan? Keren banget sih. Tapi kalau kalian di posisi Salahuddin dan Malik Al-Adil, kalian lebih milih jadi siapa? Kalau aku sih pengennya jadi Malik Al-Adil Saifuddin ya, karena dia itu orangnya nggak mau berantem dan Iya sifatnya sih, berbanding bener jauh banget terbalik dari Salahuddin Al-Ayyubi tahu. Iya sih, aku juga mau jadi Malik Al-Adil karena kita suka perdamaian. Terus warisan terbesarnya buat dunia Islam apa? Nah, jadi warisan terbesar dia untuk Islam yaitu tentang ekonomi dan politik. Nah, kalian tahu nggak sih bisa-bisanya habis perang dia masih membangun politik dan ekonomi yang cukup atau yang bisa dibilang lebih baik untuk negaranya dari dalam maupun dari luar. Sampai dia wafat pun ya politik dan ekonominya itu masih terjaga karena ya emang dari dianya yang ngebangun dan menjaga itu semua dari awal. Oh, dia keren Sumpah banget, menarik banget gak sih? Iya Kayak kan? dari dia sebelum wafat sampai wafat tuh bener-bener kayak sejarahnya ya menurut aku menarik banget sih. Kayak
kita kayaknya harus punya rasa-rasa kayak atau rasa peduli juga nggak sih biar hidup kita Iya. damai. Iya. Kayak mempermasalahkan hal-hal itu kayak itu mending kayak diperbaikin aja nggak sih secara sama-sama. Wah gila ya, dari cerita ini kita bisa lihat kalau mau jadi pahlawan gak harus selalu angkat pedang. Ada kalanya menjadi pahlawan itu bisa membangun, menjaga, membela, dan mempersatukan seluruh rakyatnya. Sumpah dari cerita Malik Al-Adil sama kakaknya itu sumpah aku kayak jadi pengen punya kayak Iya Malik sih, Al-Adil kita nggak sih? kayak Nah, termotivasi buat jadi orang yang yang kayak punya peduli gitu. iya, yang jadi kayak lebih baik kan. yang Kayak jadi peduli sama yang lain gitu, kayak kita benar-benar kayak Punya berkeadilan, persahabatan, kayak punya dan rasa kayak persahabatan damai, yang tenang juga. kuat. Ya, itu Nah, termasuk itu kita guys. kita guys. Oke guys, terima kasih udah nemenin ngobrol santai bareng kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya bareng Trio Partner. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang jadi itu siapa orangnya? Besok iya, yang jadi kayak lebih baik kan. Pelan-pelan.